apa yang disampaikan anak-anak muda ini, generasi Gen Z ini adalah sesuatu yang sangat-sangat maha penting. Orang baik tidak pilih penculik. Berbahaya sekali memang kalau sampai kita contohnya dalam pemilu kada memilih seseorang yang rekam jejaknya pernah melakukan pidana-pidana kriminal, yaitu sebuah peristiwa penculikan dan penghilangan para aktivis yang mendobrak keangkuhan Orde Baru pada saat itu, yang mendobrak meruntuhkan tembok-tembok kokoh Orde Baru yang membuat mereka nyaman merampok, merampas harta kekayaan bangsa kita, dan risikonya kita terlambat maju dari seharusnya. Salam kembali bertemu dengan saya di YoTV Channel dalam program Ferdinand Hutahayan Bicara. Luar biasa, beberapa anak muda, generasi muda Gen Z beberapa hari kemarin terlihat di sebuah tempat perbelanjaan mengenakan kaos yang bertuliskan "Orang baik tidak pilih penculik". Wow, ini amazing, luar biasa sekali. Ketika anak-anak muda ini tanpa berbicara, tanpa menggebrak meja, tanpa membanting handphone, tanpa bersuara keras dan tanpa berteriak, mereka telah menggugah perasaan banyak orang. Mereka telah mempengaruhi hati dan pikiran banyak orang, terutama masyarakat di republik yang kita cintai ini. Memori orang kemudian terlintas kepada 25 tahun lalu, menjelang terjadinya reformasi dan kerusuhan 1998. Kita mengetahui di sana terjadi peristiwa penghilangan beberapa aktivis. Bahkan sampai saat ini ada yang tidak kita ketahui keberadaannya di mana. Tapi mengapa kalimat pendek yang dituliskan di kaos hitam ini langsung termemori bagi banyak pihak dan memorinya langsung terbawa ke peristiwa penculikan 98? Entahlah, ternyata memang kasus 98 ini luar biasa, melukai hati, melukai pikiran, melukai perasaan orang Indonesia yang benar-benar mencintai kedamaian dan ketertiban. Dan anehnya, tanpa berbicara tentang partai, tanpa berbicara tentang nama orang, tanpa berbicara tentang capres, tanpa berbicara tentang politik, tanpa berbicara tentang pemilu, narasi di kaos tersebut mampu menggugah banyak orang. Memang kita harus melihat, kalau kita membawanya ke garis politik, tentu apa yang disampaikan anak-anak muda ini, generasi Gen Z ini adalah sesuatu yang sangat-sangat maha penting. Orang baik tidak pilih penculik. Berbahaya sekali memang kalau sampai kita contohnya dalam pemilu kada memilih seseorang yang rekam jejaknya pernah melakukan pidana-pidana kriminal, penghilangan, penculikan, pembunuhan, atau apapun sejenis. Atau bahkan bukan cuma pemilu kada, di tingkat nasional, di tingkat pilpres, di tingkat legislatif. Memang akan berbahaya ketika orang-orang yang punya rekam jejak seperti ini kita jadikan menjadi pemimpin. Tentu kemerdekaan, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat akan sangat rentan dan berpotensi hilang. Kita akan serba ketakutan untuk bersuara, takut tiba-tiba hilang, diculik. Jadi apa yang disampaikan oleh anak-anak muda ini, generasi Gen Z ini, mestinya berpengaruh dan didengar juga oleh teman-teman adik-adik generasi Gen Z yang saat ini mungkin sibuk sekolah di bangku SMA, sibuk sekolah di bangku kuliah. Kalian harus tahu sejarah 25 tahun lalu ada peristiwa kelam di negara kita ini, yaitu sebuah peristiwa penculikan dan penghilangan para aktivis yang mendobrak keangkuhan Orde Baru pada saat itu, yang mendobrak meruntuhkan tembok-tembok kokoh Orde Baru yang membuat mereka nyaman merampok, merampas harta kekayaan bangsa kita, dan risikonya kita terlambat maju dari seharusnya. Kita terlambat menjadi sebuah negara yang maju karena kekayaan kita dirampok, dirampas oleh orang-orang Orde Baru yang saat ini berkuasa. Bahkan mereka tidak segan menghilangkan nyawa orang yang bersikap kritis dan memprotes situasi pada saat itu. Jadi anak-anak muda sekarang, generasi Gen Z, saya menghimbau, menyarankan supaya jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang berada di tangan kita, di genggaman kita, kemajuan teknologi sekarang dengan melihat hiburan-hiburan. Tetapi
Ingatlah bahwa bangsamu ini, bangsa Indonesia ini menjadi seperti sekarang, terlambat maju, dan kalian generasi Gen Z ini menjadi terlambat menikmati kemajuan bangsa karena pernah mengalami sejarah kelam bangsa, yaitu peristiwa 98 yang meruntuhkan tembok-tembok kokoh angkuh Orde Baru. Tetapi pada saat itu membuat banyak hilangnya para aktivis kita yang betul-betul mencintai bangsa kita ini. Jadi narasi yang bertuliskan di kaos ini adalah pesan tanpa kata, tanpa bicara. Generasi Gen Z, kalian orang-orang baik. Kalian orang-orang yang akan kelak menjadi memimpin bangsa ini. Kalian harus memilih pemimpin dimanapun berada, apakah itu pemimpin RT, RW, pemimpin OSIS, pemimpin Badan Eksekutif Mahasiswa, pemimpin daerah, atau pemimpin negara ini menjadi presiden. Jangan pernah memilih orang-orang yang punya rekam jejak menakutkan, membahayakan, bahkan tidak segan-segan menghilangkan nyawa orang. Jadi cukup luar biasa anak-anak muda ini, aja sekitar 6 orang telah mengirimkan pesan. Kalian generasi Gen Z harus mendengar itu, harus menyaksikan itu. Luar biasa ramainya di TikTok. Dan ini mendapat apresiasi dari kita. Saya bangga dengan anak-anak muda seperti ini, generasi Gen Z yang ternyata peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan. Peduli dengan hal-hal yang harus kita jaga, yaitu hak asasi manusia. Kita punya hak asasi yang tidak boleh diculik oleh siapapun. Kita punya hak asasi yang tidak boleh dibinasakan oleh siapapun. Kita punya hak asasi yang tidak boleh dihilangkan begitu saja oleh siapapun. Apalagi calon pemimpin. Jadi luar biasa, saya apresiasi anak-anak muda ini. Mereka tanpa bicara telah mendobrak dan kepalsuan orang-orang yang berbicara tentang negara, berbicara tentang nasionalisme, berbicara tentang Indonesia maju, berbicara tentang apa yang telah dibangun Jokowi. Ternyata itu palsu karena rekam jejaknya adalah telah menuliskan dia siapa. Waspadalah, hati-hatilah memilih pemimpin. Gen Z, anak muda, kalian harus betul-betul peduli. Karena masa depan kalian di tangan pemimpin. Ketika salah memilih pemimpin, wassalam nanti masa depan yang baik, wassalam Indonesia maju, dan kita akan menanggung derita yang lebih berat mungkin dari apa yang sudah dialami pada masa era Orde Baru. Saya berharap anak-anak muda Gen Z ini betul-betul peduli tentang nilai-nilai kemanusiaan. Saya ingin mengucapkan kembali narasi dalam kaos tersebut, orang baik tidak pilih penculik. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.